Halo say, bebek. Papa pulang. Iya, ini spray udah diganti. Ini kira-kira yang nyampe ke sono apa? Yang nyampein apa? Yang nyampe ke sononya iya suara, tapi yang nyampein apa? Pulsa. Ada sinyal nggak ada pulsa tetap nggak bakalan nyampe, betul? Sholat pun sama, bukan gerakannya yang nyampe kepada Allah, tapi zikrul. Lagi takbir Allahu Akbar, hati ngegedung ke Gusti Allah, ingat lagi ruku warka'u ma'arokin, di situ rata semuanya, nggak ada pejabat, nggak ada konglomerat, nggak ada orang miskin, semuanya rata. Sama apa enggak? Ingat ngegedung kepada Allah, lagi sujud menghinakan diri kepada Allah, lagi berada di atas sajadah, dina amparan sajadah diri terus di mula mokot kudosa nyanggakeun sadaya-daya. Ketika kita lagi sujud ingat akan dos, pernah gitu gak bangga? Pernah gitu bangga? Pernah bangga? Yang benar. Lagi salam tetap hati ingat kepada Allah. Assalamualaikum hati ingat kepada Allah. Kiri kanan salam ingat kepada Allah. Yang ke pasar ingat kepada Allah. Bohong enggak? Yang ngerumpi dengan tetangga ngomongin orang apa enggak? Karena hati selalu ingat kepada Allah. Jadi kemana-mana selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Kemanapun ku ingat padamu, maunya ke Allah, betul. Dimanapun ku ingat padamu, di semua waktuku ingat padamu. Pintar semuanya. Ya Allah, ku menangis. Ciri-ciri orang yang sholatnya sudah terbang kepada Allah, orang-orang suluk ketika takbir mengangkat tangan netesi menangis air matanya. Ku menangisku karena ketika sujud sedih, sedih pun karena. Kira-kira kalau seandainya kemana-mana kita selalu ingat kepada Allah, kita bikin dosa apa enggak, Bu? Bikin dosa apa enggak? Bikin dosa apa enggak? Ceringke ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Betul? Betul bangga? Kenapa kok bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Karena kemana-mana ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Pertanyaannya, di mana sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Kalimatnya belum selesai. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Koma. Penyempurnanya, wala dzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu pahala kebaikan yang lebih besar yang diterima sampai kepada Allah. Sekarang satu akan saya sampaikan, zikirnya kepada Allah. Gimana supaya sholatnya bisa terbang? Zikir yang biasa kita baca sehabis sholat, biasanya yang pertama dibaca apa? Subhan. Kita nggak bakalan mengamalkan, nggak bakalan bisa mengamalkan kalimat subhanallah kalau tidak tahu artinya. Caranya gimana? Qaulun bil lisan wa tasdiqul bil qalbi. Dibaca dulu lewat lisannya, dibenarkan di dalam hatinya. Ditafsirkan dulu, deketin kiai-kiai, deketin ulama-ulama supaya bisa mengamalkan kalimat-kalimat subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Ketika mulut ngucapin maha suci Allah, rasa kita jalannya kemana? Ya, saya kasih ilmu di sini nih. Ketika mulut ngucapin subhanallah, rasa kita jalannya kemana? Apakah Allah itu suci, bersih? Betul, begitu? Jangan salah. Allah walaupun sekolong jagat tidak ada yang mengucapin subhanallah, Allah tetap suci. Ternyata itu kalimat untuk diri kita sendiri. Dicontohin ketika Nabi Musa belajar berguru kepada Nabi Allah Khidir di tengah perjalanan perahu dibocor. Ya, apa sih maknanya? Apa sih balaghahnya? Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir ke alam dunia pasti dalam keadaan suci. Suci apa bersih? Suci apa bersih? Suci apa bersih? Tidak
tidak punya dosa. Tapi itu bayi semakin besar, semakin dewasa, ada sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam dalam diri kita. Bu, rasain. Ada sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam dalam diri kita. Apa itu? Iri, dengki, hasud, ria, sombong, sum'ah, ujub, takabur. Bocorin itu semua. Bersihin. Jangan sampai bersarang di dalam kalbu kita. Baru kalimat subhanallah diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setuju? Ini mah mulut mulut ucapin subhanallah. Ada tetangga bikin rumah meriang. Subhanallahnya kemana? Iri, betul. Ada tetangga kehausan, aus, diam baik, aus main minum, aus main minum. Atau dia diamin baik dari tadi rumah coblak baik. Ya Allah, ada tetangga berangkat. Terima kasih nih.